Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan everything about crypto, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi dan update technical analisisnya. Teman-teman, pada kesempatan atau video update kali ini kita akan bahas kembali tentang posisi untuk Bitcoin. Jadi kenapa saya bahas tentang Bitcoin? Karena sebenarnya cukup penting ya untuk berikan update kembali ke teman-teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui harusnya bagi mereka atau bagi teman-teman semua yang sekalian udah nonton video terakhir saya seputar aggressive trader bisa lakukan ini saat harga Bitcoin seperti sekarang. Harusnya mungkin sebagian dari kalian ada yang entry baik itu di futures maupun di spot market. Nah, sedikit banyak akan saya spill bagaimana cara kita untuk exit tentunya jika seandainya teman-teman sudah memutuskan untuk entry, karena posisi market saat ini itu terrebound sampai kisaran 48.500. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke dalam daily technical analysisnya. Nah, pertama-tama teman-teman, kita akan update dari daily time frame dulu ya. Pertama, kita pengen highlight kembali untuk posisi di mana market Bitcoin ini saat ini masih berada di dalam sebuah range atau di dalam pergerakan yang sideways between kisaran harga $52.000 sampai kisaran $45.400. Nah, seperti yang kita bahas kembali kemarin teman-teman ya. Saya sedikit remind ya, dimana posisi kita sebelumnya sempat membentuk semacam falling wedge pattern. Kita testing atas trend line-nya tersebut, dan gak hanya itu teman-teman, juga kalau misalkan menggunakan trend line yang terbentuk dari descending channel movement sebelumnya, sama senarionya kita juga sama-sama terrebound atau terreject dari kisaran area tersebut. Jadi memang kita ngelihat ada potensi lah untuk Bitcoin menemukan bottom di kisaran area ini gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, saya juga mau remind, kita seperti yang sebelumnya sudah saya bahas di video terakhir, ini kita ngelihat sebenarnya kan pembentukan semacam falling wedge pattern. Sempat breakout dari exponential moving average 21 dan juga falling wedge, kemudian dia balik lagi, sempat testing lagi terhadap area lowernya, kemudian dia naik lagi sideways lama, baru kemudian dia rebound, atau ada proses akumulasi yang terjadi setelah dia testing area bottomnya. Nah, pertanyaan saya teman-teman kali ini adalah, apakah ini adalah proses serupa dan sama yang akan terjadi pada Bitcoin gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, tadi saya ketemu artikel cukup menarik. Artikel ini menjelaskan bahwa ternyata teman-teman, Bitcoin itu dari tahun ke tahun, lebih tepatnya sih semenjak 2018 ya, di pekan pertama di bulan Januari itu kecenderungan Bitcoin itu naik dari 7 sampai 36%. Nah, di sini dijelaskan teman-teman, BTC returns first week of 2018 itu 18%. Di kisaran 2019 itu naik 7%, di kisaran 2020 dia naik 13%, dan 2021 kemarin highest-nya itu naik 36%. Pertanyaannya teman-teman, apakah per besok sampai sepekan ke depan nih, pekan pertama sepanjang bulan Januari ini akan mengangkat harga Bitcoin? Dan jika iya, kira-kira sejauh mana sih Bitcoin akan ngepump? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Makanya, yuk kita bahas lagi kali ini lebih detail untuk potensi target bagian atasnya. Dan nanti akan saya spill sedikit gimana caranya kita exit as an aggressive trader, teman-teman. Alright? Nah, pertama, teman-teman perlu perhatikan bahwa kita masih memiliki exponential moving average 21 sebagai resistance kita, di mana resistance itu berada di kisaran $49.200 kurang lebihnya, until highest-nya itu di kisaran exponential moving average 55 di 52.000. Jadi teman-teman perlu ingat kembali bahwa kita saat ini sedang ranging atau bermain di dalam sebuah range pada kisaran harga 52.000 sampai 45.300. Sebenarnya ini bisa dimanfaatkan, dan balik lagi teman-teman, as an aggressive trader, teman-teman tahu bahwa aggressive trader itu mostly-nya trading based on location. Jadi kalau misalnya saya tekankan sekali lagi, kita ngelihat di sini ada sebuah area. Sebentar ya teman-teman, banyak sekali ya chart saya sebelum-sebelumnya. Oke, sebelum-sebelumnya kita ngelihat di sini memang kita bergerak di dalam sebuah channel, atau lebih tepatnya di dalam sebuah range sideways ya, dimana bagian bawah ini sebenarnya merupakan sebuah opportunity untuk kita entry long, dan ini adalah pembahasan kita di video yang terakhir. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan nih, let's say kondisi seperti ini kita bicara dari short term dulu ya, nanti perlahan-lahan saya akan masukkan mid term dan juga long termnya teman-teman. Nah, pertama, untuk short term sendiri, kita ngelihat di sini bahwa posisi Bitcoin saat ini itu benar-benar terbentuk yang namanya inverse head and shoulders pattern. Jadi kalau bagi kalian yang sebetulnya trader, typical aggressive trader, sebenarnya nggak perlu nunggu sampai adanya inverse head and shoulders dulu. Kalian bisa saja entry begitu kita ngelihat ada semacam reaksi atau respon terhadap support level yang terbentuk pada kisaran area ini, teman-teman ya. Kan seperti saya jelaskan kemarin, kalau kalian entry
as an aggressive trader, make sure entry kalian misalkan di kisaran area paling dekat dengan locationnya atau location base-nya, lalu kalian taruh stop loss-nya tetap under level lowest dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Nah, kalau misalkan posisi kalian entry duluan, ini akan sangat baik sekali tentunya, karena kalian pasti akan merasa kayak, wih, gile, entry point gue mantep bro, paling bawah ya dari sebuah kondisi market, dan itu biasa banget terjadi sama aggressive trader. Berikutnya, kalian bisa gunakan si inverse head and shoulders pattern ini ya untuk kalian tentukan potensi targetnya, which means itu sitting around kisaran, wow, ini keren banget teman-teman, karena ternyata dari segi targetnya sendiri ini dekat sekali dengan support resistance sebelumnya teman-teman ya, which means itu di kisaran $49.634. Itu berpotensi menjadi first target kalian, jadi harusnya sih di kisaran area ini kalian boleh consider untuk exit dulu ya. Balik lagi teman-teman, karena range kita yang sempit, kita nggak bisa expect pergerakan Bitcoin itu benar-benar very impulsif, kecuali seperti yang tadi dijelaskan di artikel. Mana tahu kalau misalkan pekan depan naik sekitar 7% dari harga sekarang, which means kalau dari harga sekarang naik 7% aja, harusnya Bitcoin itu bisa sampai kisaran $50.000. Maybe I'm becoming halu teman-teman ya, maybe ya. Balik lagi, ini kan adalah historical movement selama 4 tahun terakhir ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita being realistic tanpa halu teman-teman, maka nextnya yang harusnya kita consider adalah untuk taking profit di kisaran area 49.600. Menurut saya itu merupakan area yang cukup oke untuk kita TP sebagian dari posisi kita, terutama yang trading di futures market ya. Kalau kalian tambahkan kembali ya Fibonacci retracement, kita bisa menggunakan either itu Fibo 50 ataupun 61,8%. Dan kalian lihat di sini terdapat confluence of resistance di kisaran 49.700 sampai $49.600. Yang manakala ini juga tadi seperti kita jelaskan merupakan target dari si inverse head and shoulders pattern. Jadi kalau kita ngelihat di sini udah resistance-nya banyak banget, harusnya kita boleh consider untuk taking profit dari posisi yang saat ini sedang running, terutama untuk long position pada Bitcoin futures market. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman seandainya masih ragu atau merasa keyakinan bahwa kayaknya bakal susah nih naik ke area sana dan lain sebagainya, simple teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah entry long terhadap harga Bitcoin before dia breakout dari inverse head and shoulders dan lain sebagainya, maka yang bisa kalian lakukan berikutnya adalah move your stop loss ya, mungkin di break even point, sehingga kalaupun market berbalik arah dan skenario si inverse head and shoulders ini tidak bermain dengan baik, which means kondisinya kayak gini, kalian nggak rugi, at least kalian juga nggak mungkin kalian nggak untung, tapi at least kalian juga nggak rugi ya. Itu ya best partnya dari menggunakan stop loss teman-teman. Jadi banyak banget variasi yang bisa kalian lakukan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini misalnya, sekarang Bitcoin udah naik nih, kira-kira gimana? Apakah kita tunggu? Apakah kita boleh masuk sekarang dan lain sebagainya? Teman-teman, saya biasa menggunakan yang namanya V-formation ya. Kalau teman-teman ketahui, V-formation itu adalah salah satu teknik saya mengukur sebuah momentum dari suatu market, dan seperti yang kita lihat momentumnya sudah mulai di take over kembali oleh si buyersnya. Nah, cuman teman-teman sadarilah bahwa kondisi seperti ini, penguatan yang sangat signifikan, sometimes memicu juga untuk orang-orang melakukan aksi taking profit lebih awal, ataupun memicu untuk sellers kembali masuk ke market dan memberikan pressure kembali atas kondisi Bitcoin saat ini ya. Maka yang biasanya saya lakukan berikutnya adalah menunggu hingga konfirmasi dulu ya. Kalau misalkan kita ngelihat sellers itu udah nggak mampu create another lower low, which means dia ketahan dan akhirnya confirm membentuk yang namanya higher low, disinilah bisa menjadi entry point kita untuk next potential movement untuk Bitcoin. Alright, nah itu untuk short term teman-teman. Nah, sedikit aja saya sharing untuk si midtermnya. Kita masih menggunakan Elliott Wave Theory, dan berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri ya, ingat teman-teman, wave 2 itu masih bisa drop even lower ya, di kisaran 78 sampai 100% daripada pergerakan si impulsive move wave 1. Tapi yang perlu kita sadari adalah apakah proses penurunannya ini korektif atau justru sangat strong dan sangat impulsif. Nah, itu aja paling teman-teman. Dengan kondisi kita ngelihat di sini berpotensi terbentuk inverse head and shoulders di bagian bawah daripada si range, maka ada kemungkinan kita ngelihat bullish reversal pattern ini benar-benar valid, dan memang range ini masih sedang bermain terhadap kondisi Bitcoin saat ini. Alright, so saya rasa teman-teman itu aja update informasi seputar Bitcoin pada sore hari ini. Thank you very much buat teman-teman yang udah nonton. Kembali lagi saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. I think that's it from me. Thank you very much. God bless everyone. Cheers and bye-bye.